Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Al-Amin, kelas A, NIM 236300003. Baik, mungkin saya lanjutkan RPS 12 mengenai fungsi dalam pelelangan. Tugas dan fungsi wewenang konsultan. Mungkin seperti kita masuk tanya jawab mengenai jelaskan tugas dan fungsi wewenang konsultan dalam proses pelelangan proyek. Jawabannya, tugas dan fungsi dan wewenang konsultan dalam proyek atau proses pelelangan proyek. Konsultan dalam proses pelelangan proyek memiliki peran penting untuk memastikan pelelangan perjalanan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang konsultan. Yang pertama, tugas konsultan membantu pejabat penyelenggara pelelang PPK dalam penyusun dokumen lelang. Konsultan membantu PPK dan menyusun dokumen persiapan lelang atau DPL, dokumen pelelangan, dokumen pengumuman lelang, DPL, dokumen standar bidding documents atau SBD, dan dokumen lelang lainnya. Memberi saran dan memasukkan kepada PPK. Untuk konsultan memberikan saran dan masukan kepada PPK terkait dengan proses lelang, termasuk pemilihan metode lelang, penyusunan persyaratan lelang, dan evaluasi penawaran. Melakukan sosialisasi lelang. Konsultan dapat membantu PPK untuk melakukan sosialisasi lelang kepada calon peserta lelang. Membantu PPK dalam melakukan evaluasi penawaran. Konsultan membantu PPK dalam melakukan evaluasi penawaran dan peserta lelang, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen penawaran, kualifikasi peserta lelang, dan warga penawaran. Melakukan sosialisasi lelang. Konsultan dapat membantu PPK dalam melakukan sosialisasi lelang kepada calon peserta lelang. Membantu PPK dalam melakukan evaluasi penawaran. Konsultan membantu PPK dalam melakukan evaluasi penawaran dari peserta lelang, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen penawaran, kualifikasi peserta lelang, dan harga penawaran. Membantu PPK dalam menyusun berita acara hasil lelang. Konsultan membantu PPK dalam menyusun berita acara hasil lelang yang berisi informasi tentang penerangan lelang dan nilai kontrak. Melakukan monitoring dalam evaluasi pelaksanaan lelang. Konsultan dapat membantu PPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan lelang, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen penawaran, kualifikasi peserta lelang, dan harga penawaran. Membantu PPK dalam menyusun berita acara hasil lelang. Konsultan membantu PPK dalam menyusun berita acara hasil lelang yang berisi informasi tentang penerangan lelang dan nilai kontrak. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan lelang. Konsultan dapat membantu PPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan lelang untuk memastikan agar lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi konsultan memastikan transparansi dan akuntabilitas proses lelang. Konsultan membantu PPK dalam memastikan bahwa proses lelang berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga terhindar dan praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Meningkatkan efisiensi proses lelang. Konsultan membantu PPK dalam meningkatkan efisiensi proses lelang dengan cara menyederhanakan proses lelang, mempercepat waktu lelang, dan meminimalkan biaya lelang. Meningkatkan kualitas hasil lelang. Konsultan membantu PPK dalam meningkatkan kualitas hasil lelang dan cara memastikan bahwa
Pemenang lelang adalah peserta lelang yang paling qualified dan menawarkan harga yang paling kompetitif. Wewenang konsultan membantu saran dan masukan kepada PPK. Konsultan berhak memberi saran dan masukan kepada PPK terkait dengan proses lelang. Meminta informasi dari PPK. Konsultan berhak meminta informasi dan PPK terkait dengan proses lelang. Menyatakan pendapatnya dalam rapat lelang. Konsultan berhak menyatakan pendapatnya dalam rapat lelang. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Konsultan berhak menyatakan pendapat dalam rapat lelang. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Konsultan dapat menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPK. Perlu diingat bahwa tugas dan fungsi dan kewenangan dalam proses pelelangan proyek dapat bervariasi tergantung pada jenis proyek dan ketentuan yang berlaku. Dasar konsultan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dasar konsultan dalam menjelaskan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam proses pelelangan. Proses berlandaskan pada beberapa aspek, yaitu pertama, peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan pengatur tentang penyelenggaraan jalan, termasuk proses pelelangan untuk membangun dan pemeliharaan jalan. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk proses pelelangan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Rakyat Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelelangan umum, mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan pelelangan umum untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan proses pelelangan proyek. Kontrak konsultan. Kontrak konsultan yang dibuat antara konsultan dan PPK membuat tentang tugas, fungsi, dan wewenang konsultan dalam proses pelelangan proyek. Kontrak konsultan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik konsultan. Konsultan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi kode etik konsultan. Kode etik konsultan mengatur tentang perilaku profesional konsultan dalam menjalankan tugasnya. Standar profesi konsultan. Konsultan harus menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan mengacu pada standar profesi konsultan. Standar profesi konsultan mengatur tentang kompetensi dan kualifikasi konsultan serta metodologi yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip pelelangan. Konsultan harus menjalankan tugas dan fungsi wewenangnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelanggaran, yaitu yang pertama, transparansi. Sesuai informasi tentang proses lelang harus terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kedua, akuntabilitas. Penyelenggaraan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, efisiensi. Proses lelang harus dilakukan dengan cara efisiensi dan tidak terbelit-belit. Yang keempat, efektivitas. Proses lelang harus menghasilkan pemenang lelang yang terbaik bagi kepentingan negara. Yang kelima, keadilan. Semua peserta lelang harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan berdasarkan pada dasar-dasar di atas, konsultan diharapkan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam proses pelelangan proyek dengan baik dan profesional, sehingga menghasilkan proses lelang yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan adil. Mungkin sekian dari saya untuk RPS 12 yang mengenai
fungsi konsultan dalam pelelangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.